penampilan Verdong di laga itu benar-benar bagus. Bahkan ia mampu meng-create 2 big chance yang sayangnya masih gagal diselesaikan dengan baik walaupun salah satunya berbuah gol. Nah, berkat penampilan bagusnya itu, juga. Verdong lagi-lagi masuk ke Team of the Week Eredivisie versi ESPN. Sesuatu yang kemudian semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu fullback kiri terbaik di Liga Belanda. Yang mana diketahui, itu juga sedikit banyak membuat KNVB agak menyesal melepas Kelvin Verdong menjadi WNI. Akhirnya menyesal. Sendiri. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, selepas kita membicarakan terkait dengan Piala AFF, sekarang ini kita bahaskan pula terkait dengan timnas senior menjelang laga pada bulan Maret nanti. Perlawanan di antara Indonesia melawan Australia pada 20 Maret di Australia, kemudian 25 Maret lawan Bahrain. Jadi ini persiapan timnas Indonesia. Sekarang ini saya masih tertanya-tanya, belum ada kabarnya pemain-pemain yang ingin dinaturalisasikan, yang ingin gabung dengan timnas Indonesia. Sekarang ini hanya Oli Romini yang mungkin akan sah dinaturalisasikan. Tetapi selebihnya belum ada lagi daripada striker ini. Karena sekarang yang dibutuhkan adalah striker, dan dalam masa 3 bulan ini perlu mencari striker lagi. Memang saya tertanya-tanya juga, siapakah selepas Oli Romini itu? Kalau pilihan itu memang banyaklah pilihan, tapi yang selalu nama-nama yang berlegar dibicarakan, dibahaskan ialah antaranya Mauro Giestra, Pascal Struijk, Jairo Redewell, siapa lagi ya? Ada beberapa lagi lah kan guys, tapi ini antara yang sering dibahaskan. Ian Maatsen. Ini semua yang pemain-pemain berkelas A dan juga nilai pasar yang tinggi dan berkualitas tinggi lah. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Miss Hilges ungkap rahasia besar, Kevin buat Pascal makin yakin. Oke, KNVB jujur menyesal lepas Verdong. Wow. Nampaknya Belanda sudah mulai melihat setiap pemain yang bergabung ke timnas Indonesia itu rupanya mempunyai talenta yang baik dan kualitas yang tinggi. Jadi kita simak dulu video ini guys. Di akhir video saya akan bahas apa yang terkandung dalam video ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Apa yang terjadi saat ini pada timnas Indonesia sepatutnya wajib kita syukuri. Yap, jika dulu timnas Indonesia hanya dianggap sebagai tim gurem di Asia, namun status itu telah naik jadi tim kuda hitam. Dan keberadaan para pemain diaspora benar-benar memberikan impact nyata, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Tentu nggak pernah terbayangkan oleh kita kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Namun sekarang, kita kayak udah biasa melihat fenomena tersebut. Terlebih, pemain-pemain yang udah jadi WNI tampak tulus mencintai Indonesia. Termaksud Miss Hilgers yang kemarin sempat dirujak netizen gara-gara nggak ikut main pas lawan Jepang dan Arab, meskipun ia sendiri mengkonfirmasi jika dirinya cedera. Dan baru-baru ini, kepada media Belanda, Football International, Miss membeberkan sebuah rahasia besar saat proses menjadi WNI. Kemudian ada juga Kevin Dix, yang tampak berfoto dengan fans cilik di Denmark yang membawa bendera Indonesia, di mana foto tersebut diyakini kian membuat para pemain grade A lainnya makin yakin kalau Indonesia memang sangat spesial, yang mana salah satu pemain tersebut diketahui adalah Pascal Struijk. Lalu ada berita menarik dari El konsisten Kelvin Verdong, di mana Verdong kembali masuk ke Team of the Week Eredivisie. Yap, meskipun timnya kalah tipis dari Ajax, tapi penampilan Verdong benar-benar menunjukkan kalau ia memang salah satu bek kiri terbaik di Liga Belanda. Sesuatu yang juga diduga membuat KNVB sedikit menyesal karena di timnas Belanda sendiri, posisi bek kiri murni hanya ada nama Jorel Hato. Wah, Kelvin Verdong semakin menunjukkan potensinya ya. Ini yang kita nantikan sebenarnya. Pemain timnas Indonesia semua akan menonjol di klub masing-masing selepas bergabung dengan Indonesia. Baru-baru ini membuat sebuah pernyataan yang terbilang mengejutkan. Yap, Miss,
yang tak dibawa oleh pelatih lantaran cedera ketika Twente menang 3-2 atas Go Ahead Eagles, mengatakan kepada media Belanda Football International soal proses kepindahannya menjadi WNI yang ternyata nggak semudah itu. Di mana Meis mengatakan bahwa keluarga besarnya cukup terkejut dengan pilihannya membela timnas Indonesia. Sebab semua tahu kalau PSSI sendiri emang udah lama dan bahkan hampir menyerah untuk membujuk Meis berpindah kewarganegaraan. Tapi setelah semua pertimbangan dilakukan, Meis sendiri akhirnya bersedia. Akan tetapi dalam prosesnya ternyata penuh kejutan, karena ternyata skenario yang dibuat PSSI seolah-olah membuat dirinya serta Eliano Reinders ketika itu bak buronan yang sedang dikejar-kejar aparat. Pokoknya kemana-mana harus diem-diem dan gak boleh ada siapapun yang tahu. Saya memilih apa yang menurut saya paling membuat saya bahagia. Keluarga terkejut tapi mereka semua menitikan air mata kebahagiaan. Kami kemudian diberitahu oleh federasi bahwa kami datang secara rahasia. Jika orang-orang Indonesia mengetahui hal itu, kami akan dapat masalah. Eliano dan saya tidak memposting apapun di sosial media. Bahkan kami pergi dengan menggunakan topi dan tinggal di hotel kami selama 4 hari pertama. Kami sebisa mungkin menjauh dari lobi hotel. Kegilaan masyarakat Indonesia sungguh luar biasa pada sepak bola. Saya merasakan begitu banyak dukungan, begitu banyak cinta. Anda harus berada di sana untuk memahaminya. Saya tahu Indonesia negara besar, tapi semua ekspektasi saya terlampaui begitu tiba di sana. Ucap pemain 23 tahun tersebut. Ini betul nih guys, apa yang dia katakan nih. Kalaulah dia memberitakan hal ini yang dia akan ke Indonesia di media sosialnya, pasti ramai yang menunggu dia di bandara mungkin ya. Memang Indonesia ini punya fans yang fanatik ya dengan pemain-pemain keturunan ini. Sebab itu pemain-pemain keturunan ini kalau sudah gabung dengan Indonesia, mereka merasakan seperti keluarga besar di Indonesia nih. Itulah. Jadi sampai sanggup sembunyi kan guys. Sementara mereka itu datang ada kabar enak gak enak nih soal Kevin Dix. Di mana Kevin cuma main sebabak ketika Copenhagen menang 3-1 atas North Zealand. Tentu saja banyak yang merasa khawatir kalau Kevin mengalami cedera sehingga sang pelatih nggak mau ambil resiko karena dalam waktu dekat Copenhagen akan melewati partai berat melawan Kolding di babak 8 besar Piala Denmark serta melawan Rapid Wina di Conference League. Nah, yang bikin menarik jelas ketika pasca pertandingan, Kevin tampak berfoto dengan salah satu fans cilik FC Copenhagen yang membawa bendera Indonesia. Dan setelah ditelusuri, ternyata pertemuan keduanya sudah direncanakan. Sebab beberapa hari sebelum pertandingan, sang fans cilik sudah memberikan surat untuk Kevin, yang mana isinya jika ia ingin bertemu setelah laga tersebut, untuk ingin meminta jersey dan sang fans akan membawakan bendera merah putih. Sampai begitu si ketemu Bang Dix. Yap, tentu saja hal semacam inilah yang kadang membuat para pemain diaspora yang awalnya mungkin tak melirik timnas Indonesia jadi pengen karena fans jadi tertarik juga. Dan setiap pertandingan di klub pasti akan ada yang mendukung secara langsung membawa bendera merah putih dan pastinya akan muncul rasa kebanggaan tersendiri dalam diri. Ya enggak? Nah, melihat hal tersebut jelas sekali lagi membuat para pemain grade A jadi lebih mengerti makna sejati dari Indonesia dan memang Indonesia semenarik itu. Dan salah satu pemain yang diketahui merasa tambah yakin adalah Pascal Struijk. Ya, semoga aja dengan beragam berita positif termasuk peluang Indonesia masuk Piala Dunia yang masih terbuka, membuat para pemain grade A yang udah masuk list PSSI segera meyakinkan dirinya, seperti Meis, Kevin, hingga Ole Romeni. Tapi di luar semua itu, penampilan Kevin seperti biasa, apik, lugas, dan konsisten. Hanya saja, moga-moga ia gak cedera deh, dan kalaupun amit-amit, ya cuma cedera ringan. Satu lagi guys ya, beberapa komentar yang mengatakan lagu Tanah Airku, lagu Indonesia nih dijadikan lagu pembukaan Piala Dunia. Betul kayak itu guys? Saya tidak pasti ya, cuma ada komentar lah yang mengatakan begitu. Dan ada juga saya coba lihat sedikit kebenarannya video-video yang ada di YouTube. Memang ada juga video berkait dengan itu, tetapi itulah saya tidak berani juga buat reaksi karena belum ada kesahihannya ya. Nah, jadi tapi kalau benar kan lagu Tanah Airku itu dijadikan untuk lagu pembukaan masa Piala Dunia. Wow, nampaknya Indonesia mencipta sejarah lagi nih di Piala Dunia ini. Tapi harap-harap juga timnas Indonesia ini akan lolos lah ke Piala Dunia. Barulah mantap. Lagu Tanah Airku digunakan dan Indonesia ada di situ ketika itu. Oh, ini lagi seru guys ya. Oke, kita lanjut.
Di sisi lain, kabar tak kalah bagus datang dari Kelvin Verdonk. Ya, meskipun timnya baru aja kalah tipis 1-2 dari Ajax, tapi penampilan Verdonk di laga itu benar-benar bagus. Bahkan ia mampu meng-create 2 big chance yang sayangnya masih gagal diselesaikan dengan baik, walaupun salah satunya berbuah gol. Nah, berkat penampilan bagusnya gol itu, juga. Verdonk lagi-lagi masuk ke Team of the Week Eredivisie versi ESPN. Sesuatu yang kemudian semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu fullback kiri terbaik di Liga Belanda. Yang mana diketahui, itu juga sedikit banyak membuat KNVB agak menyesal melepas Kelvin Verdonk menjadi WNI. Akhirnya Sebab menyesal. di timnas sendiri, posisi bek kiri murni praktis hanya Jarel Hato. Dan penampilan Kelvin Verdonk bersama timnas Indonesia sumpah jadi salah satu yang paling konsisten. Maka fix sekali lagi, kita ini beruntung banget punya pemain seperti Kelvin Verdonk yang gak cuma mahir main sebagai bek kiri, tapi juga center back di kala situasi mendesak. Kalau pemain ini kaki kiri kan memang dia punya insting yang kuat kalau dia punya peluang untuk melepaskan tembakan ataupun tendangan ke gawang gol. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja para pemain aboard bisa terus menunjukkan penampilan yang konsisten. Dan bagi yang masih survive merebut posisi inti, ayo jangan menyerah, terus kerja keras. Karena gimana ya, masih aja ada orang-orang bego yang bilang efek jadi WNI mereka kemudian jadi camat di klub. Woi Bambang, sekali lagi itu nggak ngaruh, karena yang menentukan itu semua ya performa mereka sendiri. Buktinya pemain seperti Martin Paes, Kelvin Verdonk, Jesus, Tom Haye, Kevin Dix, atau Michel Gers. Nyaman-nyaman aja tuh jadi pemain reguler di timnya. Bahkan Rafael Strijk pelan-pelan juga udah mendapatkan kepercayaan jadi starter dari pelatihnya di Brisbane Roar. Hanya saja yang disayangkan, ngapain dia dipanggil ke AFF? Begitupun sama Marcelino, yang udah naik kelas dari U21, sekarang udah mulai masuk DSP tim utama walaupun masih cadangan. Karena gimana ya? Pemain-pemain muda seperti Ivar, Justin, Marceng, Rafa, itu sebaiknya fokus dulu mendapatkan stabilitas di klub. Karena kalau sering absen, apalagi absennya main di ajang non-FIFA, apalagi cuma untuk turnamen level regional ASEAN. Ya udah, gimana pelatih klub mau memasukkan mereka ke dalam skema tim? Lawang latihan aja jarang ikut, kasarannya gitu. Ya maaf aja nih kalau kalian ada yang nggak setuju sama Mimin, tapi murni kok ini demi kebaikan pemain itu sendiri. Karena kalau di klub nggak pernah main, ya sudah pasti performa mereka stuck atau bahkan menurun. Wong sekelas Mbappe aja udah request ke pelatih timnas Prancis buat gak manggil dia di luar laga-laga penting. Jadi ya sebenarnya agak gimana gitu sama keputusan PSSI kali ini. Kritikan aja sih, karena kan bilangnya AFF targetnya regenerasi. Tapi kalau masih mau maksain bahwa pemain aboard, terutama yang kompetisinya masih jalan, ya berarti targetnya lebih dari itu. Gak mungkin dong cuman karena gengsi. Toh kalau udah percaya sama tim U22, ya udah percaya aja. Toh mereka pasti bangga dan akan membalas kepercayaan itu dengan kerja keras di atas lapangan. Masalah hasilnya gimana, ya itu udah jadi resiko, kan gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Semua keputusan udah dibuat. Ingat, itu tadi kritik ya, bukan julid apalagi hujatan. Karena dari dulu kami memang punya prinsip, puji apa yang patut dipuji dan kritik apa yang harus dikritik. Betul. Betul sekali, admin, betul sekali. Oke guys, saya setuju ya. Setuju banget dengan admin ini yang mengatakan bahwa biarlah pemain-pemain abroad ataupun pemain diaspora ini kan guys, dia fokus dengan klub masing-masing. Karena Piala AFF ini bukan juga ada dalam agenda FIFA. Jadi yang dipanggil oleh Sinteyong seperti Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, ini kalau bisa lah kan seperti yang admin katakan itu, saya setuju juga biar mereka di klub. Karena apabila mereka selalu bersama dengan klub itu, selalu bersama latihan, mendapat stamina yang baik, dapat dilihat oleh coachnya di klub, dan itu sebenarnya peluang untuk coach menilai setiap pemain itu untuk masuk dalam starting 11. Jika mereka selalu absent ke Indonesia tetapi bukan ada dalam agenda FIFA, contohnya Piala AFF ini, maka klubnya pun tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada pemain ini. Jadi dia akan menjadikan pemain itu selalu di bangku cadangan. Jadi kalau bukan agenda FIFA, biarkan mereka di klub masing-masing, karena keputusan telah dibuat untuk meletakkan U22 tahun ini yang akan bertanding di Piala AFF Mitsubishi Asian Cup ini. Jadi pemain-pemain yang sudah
bersama dengan timnas Indonesia seperti Justin Hubner, Rafael Struijk. Memang mereka masih di bawah lebih kurang kelompok umur, bisa membantu di U22 ini. Tetapi karena mereka juga memerlukan tenaga mereka itu diperlukan di klub masing-masing, jadi lebih baiklah memilih klub dulu. Sekiranya masih belum ada di agenda FIFA itu AFF. Lainlah kalau dia dalam agenda FIFA, contohnya kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Asia, itu wajib untuk mereka bermain dengan merah putih, itu wajib untuk datang sekiranya dipanggil. Tapi itu terpulang kepada masing-masing ya. Nah, ini kalau sudah Sinteyong panggil untuk membantu U22, jika mereka dilepaskan oleh klub, jadi terpulang kepada mereka sebenarnya untuk memilih yang mana. Yang pentingnya jangan seperti yang tempo hari ya, Indonesia hanya selangkah lagi main Olimpiade, dipanggil Elkan Bagot tetapi tidak datang. Itu yang buat Sinteyong marah guys ya. Dia punya, itulah kesedihannya itu. Sinteyong nih, dia marah bukan apa, tapi dia sedih Indonesia itu selangkah lagi untuk ke Olimpiade masa itu. Tapi apabila dipanggil Elkan Bagot, dia tidak dapat hadir tanpa alasan yang kukuh, maka itu yang membuatkan Sinteyong mungkin masih menyimpan lah kan dendam. Tapi tidak apa guys, mungkin itu salah, ada hikmahnya juga. Mungkin itu salah satu disiplin yang diterapkan oleh Sinteyong ya. Jadi untuk negara ya, Sinteyong cukup disiplin dan cukup tegas ya dengan pendiriannya. Jadi dia setakat ini belum lagi ada memanggil Elkan Bagot itu. Tapi tidak apalah, mungkin itu di luar pembicaraan, terpulang dengan pelatih lah kan guys. Yang pentingnya sekarang ini Indonesia punya persiapan, persediaan, dan kemungkinannya Pascal Struijk akan ke Indonesia itu selepas Oli Romeni ini. Antara Pascal Struijk, Mauro Gestra, dan juga Jero Redewal. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia sebelum laga kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti. Tidak lama lagi guys, sekarang ini kan bulan 12. Jadi hanya tinggal Januari, Februari, Maret, beberapa bulan lagi. Jadi proses itu perlu saya mengharapkan dapat dipercepatkan, karena kita juga ingin melihat sebenarnya kekuatan striker Indonesia itu apabila pemain-pemain ini bergabung, dan ini sebenarnya dapat membantu lagi timnas Indonesia ini untuk bisa mengalahkan Bahrain dan China dengan kekuatan yang maksimal. Sebenarnya itu yang diperlukan, kekuatan yang maksimal. Sekarang ini memang Indonesia punya kekuatan yang sudah bagus, dengan nanti Kevin Dix sudah pulih, Misilges sudah pulih, dan kalaulah ditambah lagi dengan striker yang ada oleh Romeni dan lain-lain, insya Allah Indonesia mampu mengalahkan, mungkin Australia juga bisa untuk dikalahkan ya. Ini kita berdasarkan fakta dulu. Kalau ada pemain-pemain striker ini, memang agak sulit juga, tetapi tidak mustahil sekiranya ada amunisi tambahan itu tadi. Gitu guys. Oke, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini guys, jangan lupa untuk mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen, juga tanda dukungan kalian jika kalian suka dengan saya punya reaksi ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.